science of theology. Nah, jadi dianggap sebagai ilmu pengetahuan firman Tuhan. Betapa mengerikan kalau kita mendengar itu cuma sebagai pengetahuan saja ya. Firman Tuhan itu bukan hanya sekedar ilmu pengetahuan, tapi dia lebih tinggi nilainya daripada ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan, Bapak Ibu, kita butuhkan ketika kita masih hidup di dalam dunia ini. Ilmu pengetahuan itu bisa kita belajar dari sekolah tinggi sampai kepada profesor, terus belajar, itu ilmu pengetahuan. Tapi firman Tuhan itu kita di samping kita belajar, ya tentu kita butuh pribadi Allah melalui rohnya, yaitu pribadi Roh Kudus, supaya kita paham makna dan tujuan firman. Tidak bisa hanya 100% mengandalkan logika. Kalau mengandalkan logika, itu akibatnya fatal nanti. Banyak yang bisa dicerna firman Tuhan, tapi banyak juga yang tidak bisa dicerna oleh akal pikiran. Seperti misalnya mukjizat-mukjizat. Bagaimana kita bisa menceritakan mukjizat itu? Contohnya misalnya 2 bakul. Berapa? 12 bakul. Dari berapa? 2 ikan, 5 roti. Tidak masuk akal. Nah, bagaimana logika? Kalau kita hanya pakai pikiran kita, bisa berbahaya. Akibatnya, dikaranglah cerita. Ada teologi yang aneh-aneh lagi muncul. Dia bilang ketika itu nanti mereka kan mengeluarkan lagi makanan dari situ, sehingga akan bertambah banyak. Padahal nggak seperti itu ya. Padahal benar-benar itu hanya 2 ikan sama 5 roti. Mereka tidak bawa makanan maupun minum dan segala macam. Nah, apa yang terjadi ketika Tuhan doakan, Tuhan berkati, bertambah-tambah, dikasih ini, ada lagi, bahkan bertambah. Ketika makan malah kenyang, bersisa 12 bakul. Nah, ini secara ilmu pengetahuan tidak bisa dicerna. Ketika Yesus datang juga, ketika Yesus berjalan di atas permukaan air, nah banyak keluar lagi pengetahuan, karena pakai pengetahuan, ilmu pengetahuan. Akhirnya mereka katakan bahwa itu Yesus jalan, kebetulan saat itu airnya agak surut, ada batu karang. Di atas batu karang kan jadi ngarang-ngarang. Padahal nggak seperti itu. Nah, ketika coba dia jelaskan, kalau Yesus yang ketika Yesus dibangunkan oleh murid-muridnya, mereka berada di suasana angin badai dan perahu mereka tenggelam. Terus Yesus berjalan di atas air, bagaimana? Pakai logika. Nggak bisa dicerna oleh logika manusia. Terus pakai apa Yesus jalan? Nggak bisa, dia mati kutu. Nah, inilah betapa bahaya kalau firman hanya dicerna pakai logika. Logika memang diberikan Tuhan kepada kita, tapi bukan 100% firman itu selalu dilogikakan. Kalau dilogikakan jadi betapa bahayanya. Banyak hal yang aneh-aneh tidak bisa diterima akal pikiran manusia. Ya. Siapa kita manusia? Seberapa pintar kita manusia? Manusia itu paling hebat, paling jenius, super jenius. Dia tidak bisa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Yang bisa diciptakan hanyalah misalnya contoh pesawat. Itu pun aluminiumnya dari mana? Sudah ada kan? Dari tanah, dari batu-batuan tertentu. Terhingga diproses kimia, jadilah bentuk-bentuk lempengan aluminium. Baru diproses lagi, dicetak itu jadilah komponen-komponen dan dirakit menjadi pesawat terbang. Itu manusia perlu ada sesuatu dulu dari yang sudah ada dirubah menjadi yang lain. Berinovasi oke, menciptakan bukan. Nah, kalau Allah dari yang tidak ada menjadi ada. Bumi belum ada, Tuhan bilang, jadilah gelap dan terang, jadi. Langit dan bumi, jadilah. Alam semesta, jadi. Itulah kehebatan Allah yang tak terhingga. Jadi bagaimana kita mencerna hal yang sedemikian? Tidak bisa. Makanya penting bagi kita, tentu kita minta hikmat marifat dari Tuhan. Ketika kita berdoa, makanya betapa penting doa sama baca firman adalah satu paket. Ya, satu paket.
usahakan baca firman dulu, baru berdoa. Jadi kita dengar dulu suara Tuhan, kita memahami firman, lalu minta jawaban dari Tuhan. Apa ini Tuhan? Makna, maksud, tujuan. Baik secara umum maupun untuk pribadi kita. Jadi betapa penting supaya kita jangan menafsir menurut pikiran sendiri. Kalau menurut pikiran sendiri akhirnya salah tafsir. Itu sangat berbahaya. Bukan itu tujuannya. Jadi firman dan doa itu penting. Nah, jadi kalau Tuhan izinkan seperti tadi, beberapa anak-anak Tuhan, ya, jemaat yang Tuhan izinkan mendapat mukjizat, itu susah dicerna akal pikiran. Dan sulit untuk dijelaskan dengan mata jasmani. Nah, kita bisa melihat prosesnya itu melalui mata rohani. Bagaimana Allah bekerja. Memang zaman sekarang, karena manusia tidak dekat sama Tuhan, bagaimana dia mau tahu Allah bekerja seperti apa. Jadi, jangan kita heran, kita ini hidup secara real. Secara real ini dengan mata, kita hidup ini hanya bayang-bayang. Yang real sesungguhnya itu setelah kita bersama Tuhan nanti. Itulah kekekalan yang sesungguhnya, itu hidup kekekalan. Kita hidup ini hanyalah, ada yang bilang tuh mimpi. Kalau mimpi kan singkat, oh bangun sudah selesai. Tapi hidup yang sesungguhnya itu hidup setelah kita, ya roh kita ini kita disempurnakan nanti. Itulah hidup yang sesungguhnya. Fisik kita yang sesungguhnya, fisik yang kekal. Kalau kita sekarang ini hanya sementara waktu saja. Kita diproses, dibentuk Tuhan untuk diberi pilihan-pilihan. Tergantung kepada kita. Pilihan kepada Allah atau tidak kepada Allah. Nah, kali ini firman Tuhan kita diajar. Yesus sebenarnya mulai dari hukum Taurat seluruh, ya, dari Kejadian sampai Wahyu. Firman Tuhan begitu banyak, tapi satu sebenarnya isi kebenaran firman itu adalah sebenarnya pribadinya, itu apa? Yesus Kristus. Pusat semua itu adalah Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau Tuhan memberikan hukum-hukumnya itu, baik hukum Taurat segala macam, Tuhan sempurnakan. Tidak banyak-banyak Tuhan. Ya, kalau contohnya yang satu aja yang secara real, misalnya firman Tuhan katakan kalau hukum Taurat jangan berzina, betul? Nah, tapi kalau Yesus lain lagi. Yesus bilang apa? Kalau seorang dia berpikiran sudah negatif, misalnya dia lihat perempuan cantik dan pikiran yang kotor, itu sama saja sudah sudah berzina di hati atau di pikirannya. Jadi lebih dalam lagi. Nah, itulah luar biasa. Kalau pertama sentuhan secara jasmani, kalau ini sentuhan secara rohani, lebih dahsyat sifatnya itu. Nah, kita lihat di sini, sebenarnya Tuhan memberikan kita enggak sulit-sulit, Bapak Ibu. Kalau hukum Taurat 10 hukum, sampai susah ngapalnya, betul? Hukum pertama apa? Hukum kedua apa? Ketiga dan seterusnya. Jangan misalnya menyembah kepada Allah yang lain, jangan berzina, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan ini dan jangan itu. Kalau Tuhan Yesus hanya 2 saja hukumnya. Hukum yang pertama apa? Kita baca saja di dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Ini kenapa saya tekankan? Karena belakangan ini Tuhan mau tuntut kita supaya kita benar-benar memiliki inti yang sesungguhnya yang Tuhan kehendaki bagi kita. Yaitu Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Baca saja dari 34. Hukum yang terutama. Ayat 34, ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpulah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap
dengan segenap itulah hukum yang dan hukum yang kedua sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah bergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, jadi ada dua hukum. Tuhan cuma minta. Pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap itu yang Tuhan tuntut dari kita. Yang kedua, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu, kita belajar, kita dikasih kewajiban kita mengasihi Allah itu luas. Bapak Ibu, mengasihi Tuhan itu luas, bukan hanya ini saja hukum-hukum itu, tapi mengasihi Tuhan itu contohnya begini, yang paling simpel. Kalau kita mengasihi, ya, kita tuh benar-benar, contohnya begini. Misalnya saya suruh umpamanya, saya ambil contoh nama, misalnya Pak Wahyudi. Terus dia nggak kenal anak orang, suruh mandiin, atau maaf kata setelah dia buang air besar suruh mandiin dan suruh bersihkan. Mau nggak? Pasti ada dongkolnya. Betul Pak Wahyudi? Benar? Jujur aja, jujur. Kita jangan ngarang-ngarang cerita. Tapi hati nurani kita pasti ada dongkol, betul? Enak saja saya disuruh-suruh itu. Itu siapa? Pasti betul kan? Nah, tapi kalau dia yang membersihkan anaknya, mulai dari maaf kata dia buang air, kemudian sampai dimandikan, dikasih baju, didandani baju, diberi wangi-wangian. Untuk anaknya, seneng nggak? Hah? Pasti senang, nggak terbeban rasanya. Tapi kalau kita nggak suka, nggak kasihi, rasanya berat sekali. Ya sama, ketika saya misalnya cucu saya begitu, saya nggak merasa beban ya. Tapi malah kita sayang, jadi kita lakukan dengan senang hati, tidak apa di sini kesal hati atau melakukan separuh sapu, tapi dengan senang hati. Nah begitu juga Tuhan bilang kasihilah Tuhan Allahmu. Lakukan. Kalau kita mengasihi manusia saja, apapun, sampai ada pepatah orang-orang duniawi, apa itu, cinta itu lebih apa? Lebih nikmat. Apa itu? Karena cinta, apa dia bilang begini? Tai apa? Maaf kata. Ya. Nah, tai kucing rasanya coklat. Nah, kalau dia sudah melekat. Tai kucing rasanya coklat. Nah kan dahsyat. Sudah tahu itu baunya minta ampun, betul? Baunya maaf kata kita nggak mungkin lagi. Sesuatu yang nggak enak ya, yang berbau dan segala macam. Tapi karena sudah keburu cinta, kata ibu tadi, sudah melekat, tidak dirasakan, dianggap seperti coklat. Nah, jadi itu tanamkan. Makna di sini adalah saya ambil supaya kita mengasihi Allah seperti itu. Kita cintai Allah apa adanya. Kalau kita bisa mencintai seperti itu luar biasa. Allah itu bukan lagi maha apa adanya, dia itu maha apanya. Dia omnipresent, maha hadir, omniscient, maha tahu, maha jenius. Dia itu omnipotent, maha kuasa, dan tak terbatas ruang dan waktu. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan lakukan dengan sepenuh hati apapun yang Tuhan izinkan, apapun yang Tuhan perintahkan, kita lakukan dengan senang hati. Seperti pada posisi orang jatuh cinta tadi, yang kotoran apapun dianggap seperti coklat. Nah ini bagaimana kita perlakukan sama Tuhan? Seringkali kita tidak bisa berbuat demikian. Nah sini Tuhan bilang, hukum yang utama, ada dua hukum. Aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari, seumpama, contoh, di hadapan kita, misalnya, ada kita lihat, ya, pengemis di tengah jalan, tidak makan, sudah kurus, tidak mandi, pakai compang-camping, dia kelaparan, bapak, ibu, minta dong, pagi dong, saya belum makan. Terus di sana umpama ada gereja yang lagi misalnya dibangun, dia butuh dana atau segala macam. Bapak Ibu pilih yang mana?
pasti ngasihkannya, kan kita harus ngasihin ini dulu dong, sesama manusia. Berarti nomor 2 dong, pilih hukum pertamanya diabaikan. Nah ini seringkali kita salah. Kalau kita mengasihi Tuhan, bukan kita tidak mencintai, pasti kita ada niat baik itu, mengasihi sesama. Bohong kalau kita suka putar balik. Tidak bisa. Kita berani, kita kasih dulu orang tadi, berarti kita mengasihi Allah? Belum tentu. Ini suka diputar balik. Kalau kita mengasihi Tuhan dulu, pasti ada mengasihi yang kedua. Itu sudah pasti ya Bapak Ibu. Kalau kita mengasihi Allah dengan sepenuh hati, pasti kita mengasihi sesama kita manusia. Tapi kalau kita mengasihi manusia dulu, mengasihi Allah, nonsen, belum tentu. Banyak orang-orang begitu, supaya bisa pamer, hebat si anu, terkenal, asal bisa masuk ke TV, saya sumbang ke panti asuhan atau apa. Bukan tidak boleh menyumbang, bukan. Saya tak berbicara seperti itu. Tapi kita sudah menomorsekiakan Allah dalam hidup kita. Contoh paling gampang di keluarga aja. Kita seringkali menomorsatukan mungkin cucu kita, anak kita, orang tua kita, saudara kita daripada Allah. Ini hati-hati Bapak Ibu, bukan kita tidak boleh mengasihi. Kasih Tuhan Allahmu dulu. Sini kan bahkan dengan apa? Segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap. Tuhan tuntut itu yang pertama, tapi kita balik. Makanya Tuhan izinkan. Saya tidak pernah berbicara, saya doakan segala macam. Tuhan izinkan kepada salah satu anaknya, Denny, dilihatkan itu, diajar sebenarnya itu mengasihi Allah nomor 1. Bagaimana Pak Pendeta kalau saya miskin, saya tidak bisa berbuat apa-apa, bagaimana kita merealisasikan kita mengasihi Allah? Apa tidak bisa mengasihi Allah dalam kondisi kita miskin, melarang, tidak punya apa? Bisa, banyak hal Tuhan berikan. Kita nggak bisa ngasih karena kita hidupnya terlalu amat sangat miskin. Kita punya banyak uang. Untuk apa? Berdoa. Doain hamba Tuhannya. Doain yang lain-lainnya. Itu sudah bagus sekali. Itu yang dihendaki Tuhan. Kemudian, kita lagi sakit-sakit juga, tak bisa ngapa-ngapain. Tapi kita ada sedikit duit. Ya duit kita kasih tentu. Kemudian Tuhan. Itu mengasihi Allah. Jadi orang yang bertobat terpanggil, yang pertama dia harus melakukan apa? Pekerjaan Tuhan, misi Tuhan, memenangkan jiwa-jiwa. Kalau dia nggak bisa jadi sebagai misionaris atau utusan, karena dia sakit-sakitan, dia bisa dengan duitnya kalau dia ada duit. Nggak bisa juga, nggak punya duit, nggak punya tenaga loyo segala macam. Iya, hanya doa. Itu sudah sama saja mengasihi Tuhan. Jadi kita jangan bilang semua tidak bisa, terus bisanya apa? Tidak ngapa-ngapain. Ya sudah, percaya Yesus, percaya tidak usah ngapa-ngapain, mati, masuk surga, di hutan lah tempat tinggalnya. Jangan kita terkecoh, banyak oleh karena ilmu pengetahuan, apapun tidak bisa mengerti surga sesungguhnya. Dalam arti kata surga itu sama saja, tidak seperti itu Bapak Ibu. Tuhan itu adil, dia lebih maha tahu, dia lebih maha mengerti. Tidak usah diajar, dia maha jenius, maha tahu, dia menciptakan. Dia akan kasih, ada perbedaan-perbedaan sesuai dengan dia mengasihi Allah atau enggak. Orang yang kurang mengasihi Tuhan, ya sudah, tempat kamu di sini tidak mungkin taruh di itu. Ada ibaratnya begini, ada satu contoh kesaksiannya. Ada seorang hamba Tuhan yang dia bisa puasa 40 hari 40 malam. Sampai mati pun tidak tahu kemana dia, apa diangkat atau hilang atau terkumpul di salju. Ketika dia akan pergi gunung Himalaya, gunung tertinggi di dunia, dia hilang tiba-tiba. Entah mati, entah terkumpul di salju dan segala macam. Dia bilang, Sadhu Sudarsing, dia berjalan dengan kaki tanpa alas, dingin-dingin. Tapi dia benar-benar sama Tuhan. Tidak menikah, tidak apa, hidupnya 100% ke Tuhan. Sampai dia puasa, tidak bisa berbuat apa. Tapi akhirnya dia begini, Tuhan, bisa nggak orang berdosa masuk surga? Dia dapat penglihatan dari Tuhan. Tuhan bilang, silakan, kamu lihat. Ditunjukkan seperti gambar begitu ya, video. Nah, diizinkan orang mati masuk surga.
Orang ini kebetulan berdosa. Dia masuk, apa yang terjadi? Dia sendiri yang melarikan diri, nggak tahu suasana. Di sini tempatnya kudus, sempurna. Aku ini orang berdosa. Dia merasa, aduh nggak cocok, aku begini. Akhirnya dia lari keluar dari situ. Karena nggak bisa, ya. Dia tidak memungkinkan karena dia belum siap dan dia memang tidak layak untuk ke situ. Jadi Tuhan tidak usah disuruh-suruh Tuhan. Dia sendiri tidak akan tahan. Karena di sana ada kemuliaan Tuhan, kekudusan Tuhan, kesempurnaan Tuhan. Bertolak belakang, tersedot dia makan ke tempat yang cocok bagi posisi dia. Nah, jadi kalau kita kasih Tuhan Allah, sungguh-sungguhlah kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, pikiranmu, 100% kasih Tuhan. Dalam contohnya begini, kalau kita mengasihi Tuhan, kita tidak lagi untuk berbuat jahat. Kalau kita masih berbuat jahat, sama aja tidak mengasihi Tuhan Allah. Nah, terus kemudian, kalau kita katanya mengasihi Tuhan, tapi kita masih ada pikiran-pikiran yang kotor, pikiran yang tidak bagus, sama saja kita tidak mengasihi itu. Sama saja, kalau ada uang lebih sedikit, kita kumpul-kumpul tidak tahu untuk apa, untuk kepentingan pribadi, tidak mikirkan untuk Tuhan, sama saja kita tidak mengasihi Tuhan Allah. Kalau kita diberi panjang umur, diberikan kesehatan, kita tidak punya waktu untuk berdoa, tidak punya waktu untuk menyembah Tuhan, sama saja kita tidak mengasihi Allah. Jadi banyak sekali kalau saya uraikan nanti Bapak Ibu, baru Jadi kalau kita mengasihi, artinya kita mampu menjaga hidup kita. Intinya saja, kita menjaga hidup kita. Bagaimana kita menjaga Allah itu supaya dia tetap senang sama kita, supaya kita tetap berkenan kepadanya. Ketika firman diberitakan, pasti dia fokus kepada Tuhan kalau dia mengasihi Tuhan. Kalau tidak mengasihi Tuhan, ya tidak fokus. Pikirnya kemana-mana. Ke hutang. Pikiran saya ke cewek, ke cowok. Pikiran saya ini dan itu. Itu tanya tidak mengasihi itu. Saya mengasihi pekerjaan Tuhan karena supaya saya digini dan digitukan oleh hamba Tuhan. Berarti kita tidak mengasihi itu karena ada embel-embelnya, ada motivasi di balik semua itu. Tuhan mau dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa, dengan sepenuh akal budi, lakukan untuk Allah. Kenapa Bapak Ibu kita itu terlalu sulit sekali mengasihi Allah? Karena masih ada pikiran kedagingan kita. Inilah pikiran kedagingan yang membawa kematian. Pikiran kedagingan itu hal-hal duniawi, kejahatan, ketidakbenaran. Pikiran, si anu ini. Nah jangan, kalau kita mengasihi Tuhan, kita buang semua hal-hal yang negatif tadi. Buang semua yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi kita lakukan dengan sepenuh hati, dengan sepenuh kerelaan. Bagaimana kalau kita, misalnya Bapak Ibu kan, apalagi Bapak Ibu sudah pernah ya bercinta, pacaran dulu. Jelek pun dikatakan bagus, betul? Nah, suami saya paling cakep loh, calon saya ini. Baik hati loh, sudah pernah mukul, sudah menikah tabokin aja terus. Nah itu Bapak Ibu, kalau kita mengasihi Allah itu, kita tuh gimana ya? Selalu ingin menyenangkan hati Allah, ingin selalu menggembirakan hati Tuhan. Itu namanya mengasihi Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Jadi mutlak mengasihi Tuhan. Selalu menggebu-gebu di hati kita, apa yang saya harus perbuat untuk Tuhan Allahku supaya dia senang. Kalau kita selalu ingin menyenangkan Allah, selalu ingin membahagiakan Tuhan. Tuhan itu bukan tidak bahagia loh, bukan karena Allah kekurangan ini, kekurangan itu. Tidak, Allah maha cukup. Apa yang dia kurang? Langit bumi semua dia punya dia, emas, perak, intan, berlian punya di tangan dia. Apa yang dia kurang? Tidak ada yang dia kurang. Cuma dia ingin, makanya dia ajar, kasihlah aku tuh seperti itu. Makanya Tuhan bilang, Yesus itu sebagai apa? Kekasihku. Ada satu nyanyian itu bagus sekali kalau kita resapi. Seperti yang ibunya dulu suka nyanyikan di gereja itu.
Apa ya? Oh Yesus kekasihku, hanyalah Engkau, namamu telah terukir di hatiku, seumur hidupku hanya bagimu Yesus, ku mau setia, setia selamanya. Ku mau setia, setia selamanya. Kalau kita nyanyikan itu dengan sungguh-sungguh, kita akan menangis. Betapa Allah sudah mengasihi kita terlebih dahulu dengan cinta kasih, dengan kemurahan. Dia rela mati, dia meninggalkan surga untuk menderita jadi manusia. Segala dosa, kesalahan, apapun ditimpakan ke dia, dia dengan tanpa mengeluh dia lakukan. Karena dia apa? Mengasihi Bapak Ibu. Tapi di mana kita mengasihi Allah kita? Kita selalu banyak menuntut tanpa kita mengasihi Allah dengan perbuatan, dengan hati kita, dengan pikiran kita, dengan akal budi kita. Di mana Bapak Ibu? Belajar, saya pun tetap belajar. Saya berusaha, Tuhan, bagaimana aku bisa menyenangkan Engkau ya Bapakku? Bagaimana aku bisa mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap rohku, jiwaku, hati dan pikiran, bahkan seluruh hidupku. Supaya apa? Tuhan itu kita nikmati hidup kita. Kalau kita mengasihi Allah, kita disayang oleh Tuhan. Ini yang belum saya ajar pada hari ini, belajar. Tuhan itu sayang. Yesus sayang. Tidak ada Tuhan. Tuhan mengasihi tanpa terkecuali. Tapi seringkali kita membuat hati Allah sedih, menangis Tuhan. Tuhan selalu tunggu dengan sepenuh hati. Dia di tahta itu bukan terus bersenang-senang dia melihat ketinggalan kita, dia nangis. Kapan anakku? Kapan kau berubah? Kapan kau berubah? Kapan kau berubah dari hidup? Makanya ketika Tuhan izinkan, ketika berdoa, Tuhan izinkan penglihatan, special revelation dinyatakan, kita posisinya banyak di hutan atau banyak yang belum berkenan kepada Allah. Karena apa? Kita belum mengasihi Allah dengan segenap roh kita, jiwa kita, hati dan pikiran seluruh hidup kita. Ajar bagaimana kita mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan perbuatan kita, dengan seluruh kehidupan kita, lidah, mulut, bibir kita, mata kita, telinga kita, seluruh hidup kita, rumah tangga kita, pekerjaan kita, apa yang ada pada kita, kapan kita mau berbuat. Dunia, BMKG, dia sudah wanti-wanti terus. Menurut pengetahuan, ilmu pengetahuan yang mereka pelajari tentang geologi dan geofisika, itu bahwa betapa mengerikan Indonesia ini. Bukan ditakut-takuti, tidak. Karena kita ini pulau di lautan permasalahannya. Jadi kalau terjadi pergerakan di laut, di bawah dasar laut, betapa menakutkan bencana. Kalau di laut itu bisa bergetaran, itu luar biasa getaran. Bahkan bisa jadi yang takutnya mega tsunami, mega trust tsunami. Kekuatannya lebih besar dari Aceh lagi, petaka itu. Jadi mari, kapan? Ketika ketemu Tuhan, Tuhan datang di asam awan. Terangkat nggak aku? Dalam peristiwa rapture pengangkatan, kalau kita nggak siap dengan Tuhan. Makanya mari Bapak Ibu, supaya kita mempersiapkan diri kita. Mulai sekarang, jangan ditunda-tunda, jangan ditunggu-tunggu. Kapan? Tunggu saya kaya dulu, terlambat. Tunggu saya apa dulu? Besar dulu, terlambat. Tunggu saya tua dulu, terlambat. Tunggu saya apa, ini dan itu. Akhirnya kita berkelip-kelip ini dan itu. Akhirnya tidak tercapai. Tuhan datang. Syukur-syukur kita diangkat. Kalau enggak, apa yang terjadi? Masa antikris, masa yang paling dahsyat. Murka Allah dicurahkan dengan maha dahsyat saat itu. Berubahlah. Tinggalkan segala hal-hal yang tidak layak berkenan kepada Tuhan. Dengan pikiranmu, dengan hatimu, dengan jiwamu.
akal budimu, bertobat engkau, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allah, nomor satu. Mengasihi suami istri, anak cucu, nomor 1.000.000. Jadi 1 sampai 900, 1999 Tuhan Allah dikasihi. Lebihnya baru keluarga, sesama manusia. Sebab kalau kita sudah mengasihi Allah, otomatis kita pasti mengasihi manusia. Tidak mungkin. Mana mungkin kita mengasihi Allah, kita membenci orang? Tidak mungkin. Allah tidak mengajarkan seperti itu. Allah mengasihi. Kita bahkan diajar bagaimana kita bisa mengasihi. Karena kita belajar langsung dari Tuhan Allah sendiri. Jadi kita mengasihinya beda dengan mengasihi manusia. Ya kalau orang banyak kan, misalnya contoh, seorang ibu, seorang bapak atau apapun mengasihi misalnya remaja, pemuda-pemudi, pasti ada maunya. Itu hati-hati Bapak Ibu, kita nggak berprasangka negatif. Kebanyakan begitu yang terjadi. Ujung-ujungnya nuntut, minta ini dan minta itu. Itu tidak mengasihi namanya itu. Kalau kita mengasihi bukan seperti itu. Tapi kalau kita sudah belajar mengasihi Allah dengan segenap roh kita, dengan jiwa kita, hati dan pikiran hidup kita, otomatis kita kasih itu beda. Kita diajar bagaimana memperbuat kasih yang sesungguhnya. Seperti Allah mengasihi, tidak pamrih, tapi dengan sepenuh hati, dengan sukacita. Itu kasih yang sesungguhnya. Tuhan minta supaya kita mengasihi. Hukum ini, lakukan hukum utama dan terutama. Jangan ditunda. Kalau engkau masih hidup, ya. Kalau engkau mati, tiba-tiba bagaimana? Belum bisa berbuat apa-apa sama Tuhan. Tempat tinggalmu, ya dikasih sebidang tanah, ya di sana. Tuhan mau kasih Tuhan Allahmu dengan segenap, di sini. Kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Kita lakukan dengan segala kekuatan kemampuan kita. Mau, ada niat Bapak Ibu. Jangan cuma mau bertobat, mau di mulut, tapi niat tidak ada. Ini yang susah, harus ada niat sepenuh hati. Contohnya, ayo saya ajak berdoa puasa di sini. 3 hari 3 malam, oke enggak kuat. 2 hari 2 malam, enggak kuat. 1 hari 1 malam, 24 jam. Kalau kita tidak punya niat, enggak akan bisa kuat. Rontok dengan macam, aduh aus sekali, aduh lemas badanku, aduh capek, aduh sakit perutku, aduh sakit ini dan sakit itu, karena tidak ada niat untuk ke sana. Tapi kalau ada niat, kita sanggup mungkin sampai beberapa hari. Jadi harus ada usaha dari diri kita sendiri. Makanya Allah berikan kebebasan, ya, free will. Tapi itu harus kita juga ada niat untuk melakukannya. Kita memilih Allah, ada reaksi kita, ada niat, ada usaha kita untuk bisa ke sana. Tuhan tidak pernah memaksa. Bukan berarti Tuhan tidak maha kuasa. Kalau dijadikan dia memaksa, namanya robot-robot. Tuhan tidak mau seperti itu. Dia mau dengan sepenuh hati kita, jiwa kita, akal budi kita, kita mengasihi Allah dari dasar hati kita yang paling dalam. Makanya kita diciptakan makhluk maha istimewa, punya hati dan pikiran. Binatang tidak punya. Dia tidak punya hati dan pikiran. Betul? Apalagi tumbuh-tumbuhan. Nah, kita ini manusia diberikan sama seperti gambar Allah. Bukan berarti kita Allah, bukan. Segambar. Kita punya hati dan pikiran. Biar hati dan pikiran kita itu pergunakan untuk benar-benar mengasihi Allah dengan sempurna. Kalau kita mengasihi Allah dengan sempurna, kita menjadi anak-anak kesayangan Tuhan. Tuhan akan pasti menolong dalam segala hal apapun. Itulah yang Tuhan kehendaki. Dalam mimpi, dalam penglihatan, dalam apapun itu intinya sebenarnya itu. Firman Tuhan saya nggak perpanjang. Ya, mari. Sekarang saya ajak kita menyembah sebentar. 15-20 menit untuk resapi. Supaya kita benar-benar mengasihi Tuhan. Nyanyikan lagu pujian tadi yang oh Yesus kekasihku hanyalah Engkau. Holy Jesus. Jiwaku haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu
Siapkan hati pikiran kita terfokus kepada Tuhan. Kita undang bagi berdiri. Kalau sudah bisa menyanyi, kalau tidak, ya resap aja lagunya. Berhadapan dengan Tuhan. Nanti ketahuan yang nggak sungguh-sungguh itu dari posisi kita dari depan. Puji Tuhan. Bila kau rasa gelisah di hatimu, Resapi Bapak Ibu. bila langkahmu tak menentu di hidupku, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru dan manggil namanya, berdoa akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan aku. Berseru dan manggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh doa. Berseru dan manggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Berseru, amin, dan manggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh
berseru nah Tuhan dan memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Yesus hanya sejauh doa. Yesus hanya sejauh doa. Percaya saudara, Yesus menghampiri saudara pada saat pagi yang indah ini. Secara mata kaca manusia kita tidak melihat saudara. Tuhan itu ada saat ini menghampiri saudara dan saya sebagai hambanya. Oh naik Yesus, oh naik Yesus, Yesus. Engkau Allah yang mulia, Engkau Allah yang agung, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang maha kuasa, Engkau Allah yang besar. Yesus, oh naik Yesus. Apapun jadi kesalahan kami, apa menjadi dosa-dosa kami Tuhan, kalau kami cepat bertobat, tentunya Allah menghampiri kami. Allah mengasihi kami semuanya pada saat pagi ini. Oh naik Yesus. Dan Yesus tidak pernah melihat ke belakang kita. Yonai siapakah kita ini? Tapi Yesus memandang ke depan, ke depan. Yonai Yesus. Itulah kebaikan Tuhan yang sangat mengasihi kita pada saat pagi ini. Oh naik Yesus. Lepaskan segala apapun dalam beban saudara, hati pikiran saudara, kekesalan, kejengkelan, keamarahan, keemosian, bahkan akar pahit sekalipun, lepaskan dalam nama Yesus. Sehingga Roh Kudus boleh bekerja dalam kehidupan saudara pada saat pagi ini. Oh naik ke desiko natakara masyikana. Yo naik ke desiko natakara masyikana natakara mata. Jamah Tuhan di dalam nama Yesus. Jamah lakukan desiko natakara masyikana mata. Yo naik ke desiko natakara masyikana nata. On sen moceng natakara masyikana chilana. Anshiko nachingo nata ngereshikana mata. Oh naik ke desi Jesus nomor kanata. Yo naik cincin mo konata. Tuhan melihat hati-hati saudara pada pagi ini, melihat kedalaman hati saudara di dalam nama Yesus. Oh naik Jesus, inomor kana mata kana masikana. Oh naik kana siko nata kana mata. Segera sudah bertobat sungguh-sungguh, karena kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jamana sena mata kana masena. Jamala masikana mata kana masena. Jama Tuhan di dalam nama Yesus.